Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-26. Keberhasilan rombongan Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, Ki Jurumertani, dan Raden Sutawijaya atau lebih dikenal sebagai Raden Ngabehi Loring Pasar beserta jajaran prajurit, disambut meriah di Pajang. Gegap gembita dan penyambutan dilakukan oleh Adipati Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa rombongan akan bisa menaklukkan Arya Penangsang. Dan pada kesempatan itu, Ki Jurumertani dengan kerendahan hati, mengingatkan Adipati Hadiwijaya akan janji memberi hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi, yaitu tanah perdikan di Alas Mentaok dan Pati. Jasad Arya Penangsang pun dibawa ke Pajang, dan rencananya Adipati Hadiwijaya akan membawa potongan tubuh Arya Penangsang ke Gunung Danaraja tempat bermukim Ratu Kalinyamat melakukan tirakat bugil. Namun belum sempat terbawa. Utusan Sunan Kudus telah datang ke Pajang dan hendak menemui Adipati Pajang tersebut. Utusan Sunan Kudus menyampaikan pesan Sunan Kudus untuk meminta jasad Arya Penangsang. Sebagai murid terkasih Sunan Kudus, tentu saja jasad Arya Penangsang mempunyai arti bagi Sunan Kudus. Apalagi sumpah Ratu Kalinyamat yang ingin keramas dengan darah Arya Penangsang, dan menjadikan batok kepala Arya Penangsang sebagai keset tentu tidak bisa dibiarkan. Sesuai syariat Islam, seorang yang meninggal harus segera dikebumikan, siapapun dia dan apapun tindakan yang telah dilakukannya. Merupakan sebuah larangan menyia-nyiakan jasad seseorang yang telah meninggal, apalagi menghinanya dengan hal-hal yang tidak patut dilakukan. Adipati Hadiwijaya memaklumi pesan dari Sunan Kudus, yang menjadi salah seorang gurunya. Ia pun tidak bisa membantah, dan memberikan jasad Arya Penangsang kepada utusan Sunan Kudus. Setelah utusan Sunan Kudus meninggalkan Pajang, Sultan Hadiwijaya mengutus Ki Ageng Pemanahan untuk menyampaikan pesan bahwa Arya Penangsang telah terbunuh. Sebagai bukti keris Kiai Setan Kober dan tombak Kiai Dandang Mungsuh dibawa serta. Ki Ageng Pemanahan menuju Pegunungan Danaraja. Dan ketika ia sampai di tempat tirakat Ratu Kalinyamat, ia menghaturkan kepada dayang-dayang Ratu Kalinyamat, bahwa Ki Ageng Pemanahan membawa pesan penting tentang Arya Penangsang. Berita kematian Arya Penangsang memang berkumandang seantero pulau, dan sampai juga di Pegunungan Danaraja, tempat Ratu Kalinyamat melakukan tirakat. Berdegup kencang gemuruh dada Ratu Kalinyamat ketika disampaikan utusan Adipati Pajang. Ki Ageng Pemanahan ingin bertemu dengannya, dan membawa pesan tentang Arya Penangsang. Berdegup kencang dadanya, apakah ia bisa keramas dengan darah Arya Penangsang, dan melampiaskan dendam kepada Arya Penangsang yang telah menyebabkan suaminya meninggal. Ratu Kalinyamat akhirnya diberitahu oleh Ki Ageng Pemanahan bahwa Arya Penangsang telah terbunuh. Ketika Ratu Kalinyamat menanyakan tentang jasad tubuh Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan dengan bijak mengatakan bahwa jasad Arya Penangsang telah diminta oleh utusan Sunan Kudus. Sesuai syariat Islam, tidak boleh menyia-nyiakan jasad. Jika seseorang telah meninggal, maka jasadnya segera dikubur atau dikebumikan, dengan terlebih dahulu memandikan, mensholatkan dan lain-lain. Apa buktinya? Ki Ageng Pemanahan mengeluarkan bukti bahwa benar Arya Penangsang telah terbunuh. Kakang Embok Ratu, ini bukti bahwa Arya Penangsang telah tiada, yaitu tombak Dandang Musuh dan keris Kiai Setan Kober. Dua senjata ampuh ini milik Adipati Arya Penangsang. Ki Ageng Pemanahan menjelaskan kepada Ratu Kalinyamat. Aku percaya, dan atas nama mendiang suamiku Kang Mas Kalinyamat, aku haturkan terima kasih kepada Pajang yang telah berhasil membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat pun bertanya, siapakah yang membunuh Arya Penangsang?
apakah Adipati Hadiwijaya sendiri? Bukan Kakang Embok Ratu, kami sendiri yang membunuh Arya Penangsang. Hal itu merupakan siasat, tidak perlu Adipati Hadiwijaya sendiri yang turun tangan. Yang terpenting kami melakukan atas nama Pajang, atas nama Adipati Hadiwijaya, demikian penjelasan Ki Ageng Pemanahan. Ratu Kalinyamat akhirnya mengatakan, benar, yang terpenting Arya Penangsang telah tiada. Mestinya Kakang Pemanahan mendapatkan hadiah atas jasa menewaskan Arya Penangsang bukan Adipati Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan menolak dengan halus, maaf Kakang Embok Ratu, hamba akan diganjar dengan daerah alas Mentaok, demikian juga Ki Penjawi akan diganjar dengan wilayah Pati. Janji Kakang Embok hendaknya diserahkan kepada Adipati Hadiwijaya. Ratu Kalinyamat masih merasa tidak adil, Lhawong yang sudah kerja keras menewaskan Arya Penangsang, moso nggak dapat apa-apa. Ia pun menawarkan harta kekayaan. Jika Kakang Pemanahan menolak, bagaimana dengan seluruh harta kekayaan akan kuberikan kepadamu? Kembali Ki Ageng Pemanahan, tetap jujur dan menyadari dirinya sebagai abdi dalam Pajang, ia pun menjawab dengan sopan. Mohon maaf kembali Kakang Embok, sebaiknya harta kekayaan diberikan kepada Adipati Hadiwijaya. Akhirnya Ratu Kalinyamat menawarkan pusaka yang dimiliki dirinya. Kakang Pemanahan, mohon yang ini jangan ditolak. Kakang akan aku ganjar dengan 2 pusaka yang kumiliki, yaitu cincin merah delima yaitu Menjangan Bang, dan cincin intan yaitu Si Uluk. Ratu Kalinyamat berpesan agar Ki Ageng Pemanahan tidak menceritakan kepada siapapun bahwa dirinya diberikan 2 cincin pusaka Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat menyerahkan harta kekayaan, dan juga dayang-dayang kepada Ki Ageng Pemanahan untuk diberikan kepada Adipati Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan mengaturkan terima kasih, dan ia pamit untuk menuju ke Pajang. Sebelum ke Pajang ia menuju ke Dusun Selo dulu, ia menjelaskan kepada warganya akan keberhasilan menumpas Arya Penangsang, dan warga Selo bersedia menemani Ki Ageng Pemanahan untuk membuka hutan Mataram itu. Kemudian, selanjutnya Ki Ageng Pemanahan menuju ke Pajang, dan melaporkan hasil yang telah ia capai dari mengunjungi hutan Danaraja, dan menemui Ratu Kalinyamat. Bagaimana kisah selanjutnya, ketika Ki Ageng Pemanahan melaporkan kepada Adipati Hadiwijaya? Ya nantikan episode berikutnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.